Tangerang Selatan mah ada jauh dari Gunung Berapi, betul nggak? Iya, kalau misalnya ada lagi batuk mah ya keberasa ada dikit-dikit mah ya Pak. Iya, dari Samberan Petir ke Itung Bu, 80 sekarang sudah naik dari 70% Pak. Sekarang sudah naik 80% kebakaran. Ya, penyumbang terbesarnya konsleting listrik. Tuh Bu, gas alhamdulillah Pak di kota Tangerang Selatan sudah menurun. Ya, kehitung kemarin kejadian itu cuma 5 di kota Tangerang Selatan diakibatkan dari kebocoran gas. Jadi bukan ledakan tabungnya ya Bu ya, dari kebocorannya. Nah, disinilah ya kegiatan hari inilah saya berharap nanti tolong diperhatikan dan latihannya juga pun nanti diperhatikan ya Bu. Ya, kegagalan di saat kebakaran nih Bu ya Pak. Kok Pak Riki gedung itu bisa kebakaran? Apakah nggak di situ tidak ada alat proteksi kebakarannya? Pasti ada yang namanya gedung Bu. Soalnya apa? Mereka izin membangun itu pasti dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Itu Bu. Tapi kenapa kok masih bisa kejadian kebakaran? Pasti Ibu bertanya-tanya. Ya. Nah, kegagalan di saat melakukan pemadaman. Yang pertama, bisa sampai terjadi kebakaran ya Bu ya. Yang pertama adalah kita atau orangnya tidak tahu cara bagaimana melakukan pemadaman. Kedua, alatnya Pak. Alatnya kurang tepat atau alatnya yang tidak berfungsi. Tuh. Yang ketiga, Bu, ya. Yang ketiga harus lapor siapa, ya. Kalau misalnya tidak padam dan harus kita teleponnya kemana. Itu kebakaran Bu, hitungannya nggak jam. 4 menit dari 3 unsur terbentuknya api, oksigen, bahan bakar, sumber panas 4 menit. Ibu bingung, ngecek HP, gemeteran, geget aja ya Bu ya. Nomor telepon damkar mana ya? Mau telepon Pak RT, Pak RW, gemeteran. Akhirnya apa? Yang tadinya baru yang terbakar hanya sedikit di ruangan dapur misalnya. Karena kita grogi, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya dalam hitungan 10 menit satu rumah terbakar. Tuh Bu, Ibu pernah dengar berita kebakaran di Batan? Itu belum sampai 30 menit, baru 15 menit 3 rumah hampir terbakar. Kenapa? Luar biasa Bu. Nanti ada, kenapa kok bisa sampai secepat itu? Nanti ada di sini namanya perambatan panas Pak. Ya, itu Bu. Jadi nggak hitungan jam kebakaran luar biasa, cepat sekali. Makanya kami sangat mengapresiasi dari Dinas Pemadam Kebakaran warga yang memang peduli terkait tentang pemadam kebakaran. Ya Bu ya. Sudah tahu nomor telepon damkar Tangsel? Ada ya, sudah diberikan ya? Stikernya jangan cuma ditempel Bu, ya. Jangan ditempel tapi dicatat, di-save di handphone juga. Perlu Bapak Ibu ketahui, damkar itu di Kota Tangerang Selatan tidak hanya melakukan pemadaman saja, tapi ada penyelamatannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dari sepanjang depan jalan Bapak Ibu sampai ke sini saya lihat banyak pohon. Kalau ada sarang tawon Pak, langsung telepon damkar. Ya, jangan disenggetin. Tahu disenggetin Bu? Diuprak-uprak. Bahasanya diuprak-uprak. Akhirnya apa? Tawonnya nggak jatuh, pada kemana-mana tawonnya. Jadi telepon damkar Tangerang Selatan. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya telepon damkar terbayar gratis Pak pelayanan kedaulatan. Tuh. Jadi jangan maksain pakai jas hujan, pakai apa biar rapet terus pakai helm, akhirnya susah napas. Pengen kita evakuasi sarang tawon, nggak usah Pak. Telepon damkar. Damkar udah ada APD-nya, udah ada alatnya lengkap, gratis. Ada ular, jangan memaksakan Pak. Telepon damkar biar cepat. Ya. SOP kami di saat menerima telepon dari warga yang butuh pertolongan 15 menit menuju ke TKP. Ya Pak, Bu. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang seandainya ada hewan yang mengancam nyawa manusia, telepon damkar. Setuju? Makanya jangan ditempel doang, tapi dicatat nomor teleponnya. Ya Bu. Tuh, ya banyak Pak damkar Tangerang Selatan sampai masang lampu aja nelpon damkar Pak.
Bener Pak. Masang lampu, minta anterin kondangan. Japri pemadam kebakaran. Berarti damkar itu sahabat kita semua. Dan pernah ada di media sosial bilang, apapun masalahnya, pemadam solusinya. Kan gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Katanya damkar serba bisa. Bukan serba bisa Pak, karena kita dilatih. Jadi kita tahu ya Pak. Oke. Ada yang ditanyain Bu terkait tentang pemadam kebakaran tadi. Saya mah lebih enak komunikasi Pak, kalau terlalu baca slide takutnya ngantuk. Pemadam kebakaran Pak, pemadam kebakaran kok begini, tanya aja nggak apa-apa. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia dari E61 Pak. Kebetulan di rumah kami baru kejadian kebakaran Pak. 2 minggu lalu ya. Itu saya juga bingung Pak. Kalau dibilang korsleting listrik itu enggak juga, karena pada saat kalau memang korsleting listrik itu NCB-nya masih hidup Pak. Listrik masih hidup, nggak turun gitu. Nah, terus yang kita bingung juga api langsung besar, gitu. Jadi kita udah keburu panik. Nah itu juga gimana cara nanganinnya gitu kan. Terus yang kedua, yang Bapak bilang tadi dalam waktu 4 menit api itu bisa merambat semua. Nah setelah saya telepon damkar, itu bahkan damkar nanya, Discovery Lumina di mana? Rumah sakit Borokinda di mana katanya. Mereka kebingungan sendiri, minta serok, minta segala macam kan. Kita sudah panik begitu kan, agak ini. Maksud saya, nomor yang benar-benar bisa langsung datang itu gimana? Karena pada saat itu hampir 15 menit kemudian baru datang Pak. Dan itu pun dari sektor 3 yang datang. Padahal di sini kan sekitar sini ada di Kecamatan Pondok Aren. Nah itu juga mungkin untuk bahan masukan untuk dinas pemadam kebakaran Tangsel ya. Hampir 15 menit, bahkan api tadi masih di luar, sudah keburu masuk ke dalam Pak. Di lantai 2 habis semua. Damkar baru datang. Nah itu juga kami mohon ini juga mungkin untuk masukan kalau jangan sampai terjadi juga di tempat lain di Tangsel gitu. Itu sih. Untuk sementara itu Pak. Cuman itu dari nomor ini apa langsung terkonek ke seluruh kecamatan atau Tangsel atau gimana, apa hanya yang kita telepon itu aja? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi listrik itu gini Pak, yang dibilang listrik statis ya Pak. Memang kadang dia bisa cepat terkoneksi tergantung dari daya. Nah itu dari mana Pak sumbernya? Apakah dari daya yang watt yang besar, atau kan ada penggunaan listrik itu di rumah kita ada yang wattnya besar, salah satunya adalah apa Pak? AC, kulkas ya Pak. Nah kalau kita memang tidak tahu dan ruangan itu mudah terbakar ya Pak, bahan-bahannya dekat dengan lingkup yang memang terbakar. Kemarin aja Pak di daerah Manggarai yang sampai 3 RW, kalau nggak salah 3 RW, betul ya? 3 RW, tahu nggak Pak dari mana? Dari chargeran handphone, kalau pengen tahu. Tuh Bu, ya. Kalau bisa handphone kalau udah dicas aja Pak, jangan sambil dimainin, apalagi ngangkat telepon. Berbenturan dengan arus listrik statis dengan radiasi jaringan. Tuh ya Pak ya. Makanya kalau seandainya memang itu dari yang dayanya rendah, dia akan menyala Pak. Itu nggak kaget, biasanya langsung turun dari MCB. Kalau dari daya watt yang besar, jadi ada perambatan. Makanya kalau seandainya stop kontak Pak, stop kontak itu agak oblak lah, kadang suka kita sering colok-colok gitu. Terus itu lebih baik kita betulkan dulu. Warnanya sudah agak kehitaman, ganti. Cepet Pak. Harusnya kalau memang seandainya itu daya besar, saya yakin MCB turun. Nah, berarti ini ada penggunaan daya yang salah satunya charger. Mau handphone ataupun laptop. Itu. Nah, Pak, bagaimana kalau telepon darurat damkar Tangsel? Oke. Damkar Tangsel Pak,
mempunyai call center. Ada Central Call Center Emergency 112. Oh, itu kami berharap jangan ke situ Bapak, tapi ke nomor telepon darurat Tangsel, karena kita butuh cepat. Ya Pak, jadi boleh Ibu keluarin sekarang handphonenya, catat. Handphonenya keluarin, catat. Sudah? Di 0811 9.000 nolnya 3 kali 74. Udah. Sektor 3. Jamkan sektor 3. Iya. Langsung Sherlock Bu. Atau kemarin Ya, kalau ada kejadian langsung Sherlock. Tak, informasikan titik temu. Tahu titik temu Bu? Titik temu itu patokannya. Jadi patokannya di mana? Nah, gitu. Kenapa? Saya yakin Damkar tahu kalau ada patokannya. Kenapa? Terlihat oleh asap. Tuh ya, Bapak Ibu. Jadi langsung di Sherlock. Pak, ini Sherlocknya. Nanti emergency call kami akan ngeling Pak ke sebuah pos yang ada di Kota Tangerang Selatan. Yang mana yang datang duluan? Yang terdekat. Jadi yang di pos Pondok Aren itu sebenarnya belum ada unit Pak. Unitnya di tahun 2025 awal nanti baru datang. Itu ditempati oleh tim rescue kami. Sementara dengan tim peralatan, karena tahun ini wajib diisi oleh Dinas Tata Kota. Gitu Pak. Ya, jadi tadi juga ada kendala juga, katanya hidrannya juga nggak bisa digunakan. Kalau itu memang hidran itu bukan hidran kota Pak. Kalau hidran kota, hidran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk membantu petugas pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran terdekat di areanya. Nah, itu Pak. Jadi kalau ini bilangnya bukan hidran kota Pak, tapi hidran milik punya Jaya. Nah, itu bukan nggak bisa Pak, karena kami nggak bisa connect ke koplingnya, karena koplingnya dicopot. Nggak tahu copot, nggak tahu hilang, kita nggak tahu. Itu tadi Pak RW sampaikan, mudah-mudahan disambut baik ya Pak RW oleh Jaya Kelola, karena apa, biar gimana pun adanya hidran di sini bukan pajangan atau estetika kelihatan, biar supaya ada hidran pilar. Hidran pilar itu yang warna merah Pak, suka kita lewat itu ya di depan-depan. Kami jujur aja Bapak Ibu semua butuh hidran yang memang di area-area seperti Bintaro, Alam Sutra, BSD segala macam. Untuk apa? Untuk memudahkan kami nggak jauh-jauh ngambil air Bu, karena pelurunya cuma air di kami. Itu, ya. Nah, berapa lama sampai ke TKP? Sebenarnya 15 menit Pak. Mungkin karena memang belum ada Sherlocknya, jadi kita butuh Sherlock. Kalau laporannya nih Pak, Pak terjadi kebakaran di klaster misalnya, titik temunya atau patokannya Pak di sini, saya Sherlock. Itu nanti ngeling Pak, dikasih tahu. Jadi ada titik temu kalau kita bilangnya, patokan kalau bahasa kita ya. Jadi ketahuan. Kenapa? Kalau udah, patokannya di misalnya di sini RSPI ya Pak. Oh RSPI, kelihatan tuh Pak. Nah, itu Pak. Ya ini juga nanti evaluasi ke kami juga Pak. Karena mudah-mudahan Kota Tangerang Selatan juga memberikan anggaran lebih Pak terkait pemadam kebakaran, karena sudah beberapa tahun kita baru nambah 1 armada. Tapi luar biasa Pak, karena kalau semakin banyaknya personil, takutnya banyak yang santai-santai. Jadi Damkar Tangsel emang ngepres banget Bu pasukannya. Jadi semuanya kalau ada yang leha-leha, kerja semua. Pagi latihan, ngecek peralatan, ya, siang standby, nunggu panggilan dari warga. Kalau mobilitas rescue Pak, penyelamatan itu sehari bisa sampai 10 kali. Ya, ada laporan warga ular, ada laporan warga handphone jatuh, segala macam, itu harus 10 kali Pak. Dan orangnya cuma 15 personil. Ya, bangun. 15 personil. Jadi kerja semua Pak, Tangsel. Luar biasa. Alhamdulillah, nggak ada yang kelewat Pak. Laporan dari warga. Semuanya ditangani. Itu Pak. Ya. Jadi kalaupun memang ada miss datangnya setelah kejadian kebakaran 15 menit, tapi kalau saya sih jujur aja Pak, karena saya pernah, Pak Mahmud pernah jadi driver, saya pernah jadi driver, kayaknya kalau lama sampai 20 menit kayak agak ini ya bangunnya, karena kita
sudah dilatih Pak untuk menggunakan, kan mobil agak besar-besar ya Pak, ditaruh sekarang sudah lumayan padat Pak, macetnya nggak kayak dulu-dulu ya, mungkin agak terhambat juga. Nah inilah kami berharap di sini Bapak Ibu semua, kalau ada mobil pemadam kebakaran yang sirenenya menyala, itu ada yang kami akan tolong dikasih akses Pak, kami minta tolong, karena kami juga di jalan juga kalau bawa mobilnya kayak Fortuner mungkin enak bisa seperti Pak, ini bawa mobil truk Bu, yang isinya 3.000 liter paling kecil, yang besar itu 10.000 Pak. Kalau manuver nggak bisa langsung manuver Pak, ngacar dulu kalau kata orang Betawi Pak, ngacar, jadi nggak haluan dulu yang jauh gitu, lah berputar gitu. Itu ya Pak, terima kasih banyak, ini juga evaluasi buat kami. Jadi nextnya mudah-mudahan cara laporannya seperti itu ya Pak, biar nanti lebih mudah tim kami untuk menuju ke TKP. Jadi betul kan Pak, api cepat sekali, tiba-tiba kok bisa langsung besar gitu Bu. Ya, sudah tahu kan sekarang nomor telepon damkar itu jangan ditulis nomor ini nomor Pariki, jangan Bu ya. Jadi nomor emergensi pemadam kebakaran. Oke Bu, karena takutnya nanti pas latihan kepanasan Pak. Jadi kita langsung ya, nanti setelah kegiatan boleh kita ngobrol-ngobrol. Ya Pak ya. Oke. Ini biodata saya, ini foto saya waktu baru pertama masuk Pak, Bu, lagi imut-imutnya. Saking imutnya nggak kelihatan ya Bu. Karena cuacanya terang bener ya. Ini biodata saya, kita tes aja langsung. Nah, apa sih kebakaran itu Bu? Ya, yang namanya kebakaran sudah pasti apinya tidak terkendali, betul ya Pak? Kalau terkendali bukan kebakaran, berarti kita lagi masak bakar ayam, betul Pak. Ya, pasti apinya besar dan tidak terkendali, sudah pasti merugikan. Merugikan apa? Harta benda sampai nyawa kita pun menjadi taruhannya. Itu Pak, bahaya Pak, luar biasa sekali. Punya apa Bapak Ibu semua di rumah? Dari 4.700 orang yang punya berapa orang? 17. Bu, beli ya. Bilang sama suami, Pak, mulai dari sekarang setelah kegiatan ini ya, mindset kita pokoknya lingkungan kita bebas dari kebakaran. Setuju? Harus setuju. Kalau sudah kebakaran Bu, ya rumah yang udah kita siapin berpuluh-puluh tahun, mobil yang udah cicil bertahun-tahun, hilang dalam hitungan menit. Bu, apar cuma berapa sih? Ya Pak, bener ya Pak? Tuh, belinya yang multipurpose Bu. Tahu multipurpose Bu? Maaf ya Pak kalau Bu, bahasa Inggrisnya rada-rada fase ya, maklum lah. Ya. Yang multipurpose. Apa Pak multipurpose? Lagu-laguan baik Pak Riki pakai ngomong multipurpose yang semuanya bisa. Kan orang kita mau pengen begitu Pak. Satu tabung bisa kebakaran apa aja. Nih. Ini kayaknya kalau yang 6 kilo kegedean. Ini yang kecilnya nih Bu. Powder. Yang tepung ya Bu. Nih. Ya. Beli tapi jangan segini Bu. Ini mau buat di mobil. Ya, buat di rumah yang ini nih. Gak apa-apa kali, buat ya Pak. Nah, yang minimal 6 kilo. Kenapa bukan 3 kilo? 3 kilo Pak, kalau kita tekan terus dia nggak sampai 1 menit Pak. Salah metode pemadamannya, kita nggak tahu cara melakukan penggunaan untuk memadamkannya, api nggak padam. Ini sebenarnya tidak ada expirednya Pak, tapi kami merekomendasikan 1 tahun sekali harus direfill. Kenapa? Kami khawatirnya Pak, Bapak kan punya kesibukan masing-masing, Ibu juga ya. Jadi yang kami khawatirkan adalah kurangnya perawatan. Salah satunya ya penempatan. Yang kedua cara melihat atau tahu isinya bagus atau enggak dengan cara dibalik. Jadi dibalik ini Pak. Ya seminggu sekali lah Pak, sambil kita ikut olahraga hari Minggu, ya kan? Nah, kalau turunnya seperti pasir berarti serbuknya bagus. Kalau turunnya seperti pasirnya sedikit, tiba-tiba ada suara dek, nah itu berarti ada gumpalan Pak. Jadi kurang maksimal. Ya, sebelumnya belum sesinya apa sih Pak, tapi sedikit saya kasih tahu ya Pak. Tuh, beli ya Bu, murah. Ya, nggak sampai 1 juta nih.
Mbak. Nah, proses refillnya bisa kemana aja sih Pak, nggak harus ke damkar. Tapi kalau damkar biasanya kami garansi. Kalau ke damkar itu garansinya dari kualitas sampai kalau ada trouble di komponen ini, ya, mulai dari handle, pressure, selang itu bisa kami bantu, ya, gitu. Kalau ke damkar gitu, sebenarnya nggak ada aturan harus belinya ke damkar atau apa. Tapi kalau dengan damkar, insya Allah ya rapi lah Pak, gitu ya Pak. Gitu. Intinya beli aja dulu Bu, terserah mau beli di mana aja. Ya syukur-syukur belinya mak, syukur-syukur belinya ya sama yang lagi ngasih materi ini. Ya, gitu ya Bu ya, terserah bebas di mana aja. Ya, Bu, yang penting aparatnya bisa berfungsi dan kualitas serbuknya bagus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu tempat hunian yang memang di daerah Jakarta ada, rumah susun. Ini sampai berjubel-jubel begini Pak. Ya, ini fenomena kita, bener nggak Pak? Tiang listrik yang kabelnya banyak banget. Itu banyak yang nanya, Pak itu bagaimana? Kami juga sering koordinasi Pak ke PLN. Ternyata nggak hanya kabel, bukan kabel PLN Pak ini, kabel jaringan Bu. Kabel jaringan itu nggak bisa Pak. Kalau misalnya satu rumah masang, diputus nggak bisa. Jadi dia langsung satu gulungan. Makanya Ibu kalau lihat ada kabel gulungan banyak banget itu di tiang listrik yang modelnya kecil, itu kabel jaringan. Iya, kadang suka nempel bergesekan dengan kabel yang ada listriknya, itu yang bisa kebakaran tuh Bu. Kadang suka nyala, awalnya kecil, lama-lama yang namanya listrik itu dia dilapisi karet Pak, ya, kena hujan, kena panas, jadi kalau udah kegesek dan kebuka sedikit, apalagi kalau yang di tiang listrik itu Pak, itu tekanan tinggi, ngelos dia. Makanya jangan suka nyuntik-nyuntik tuh Pak. Mau acara apapun kalau bisa pakainya yang standar-standar aja lah, dari colokan rumah atau segala macam. Ini kan kadang kita suka nyuntik-nyuntik tuh, kalau orang kita bilangnya Spanyol. Tahu Spanyol Pak? Separuh nyolong betul. Separuh nyolong, kenapa Bu? Itu kalau sudah meledak Bu,